Saya Yohanes Hendro Novantomeo, NIM 182114155. Saya perwakilan dari kelompok 7 untuk mempresentasikan mengenai siklus produksi. Siklus produksi adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait terus-menerus berhubungan dengan pembuatan produk. Siklus produksi ini terdiri atas 4 aktivitas dasar. Yang pertama ada desain produk. Desain produk ini tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan dari segi kualitas, daya tahan, dan fungsionalitas sementara secara simultan meminimalkan biaya produksi. Prosesnya adalah aktivitas desain produk menghasilkan 2 output. Yang pertama ada daftar bahan baku, yaitu nomor bahan baku, deskripsi, dan kuantitas dari setiap komponen yang digunakan dalam produk jadi. Dan yang kedua ada daftar operasi, yaitu menspesifikasikan urutan langkah-langkah untuk mengikuti dalam membuat produk, peralatan apa yang digunakan, dan seberapa lama setiap langkah yang diambil. Ancaman dan pengendalian yang terjadi. Desain produk yang buruk meningkatkan biaya dalam beberapa cara. Menggunakan terlalu banyak komponen unik ketika membuat produk yang serupa meningkatkan biaya yang terkait dengan pembelian dan pemeliharaan persediaan barang baku. Yang kedua, ada aktivitas dasar perencanaan dan penjadwalan. Tujuan perencanaan dan penjadwalan ini adalah untuk mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien dalam memenuhi pesanan yang ada dan mengantisipasi permintaan jangka pendek sekaligus meminimalkan persediaan bahan baku dan barang jadi. Poin yang pertama, metode perencanaan produksi. Ada 2 metode perencanaan produksi. Yang pertama itu ada manufacturing resource planning, di mana menyeimbangkan kapasitas produksi yang ada dengan kebutuhan bahan baku untuk memenuhi permintaan penjualan yang diperkirakan. Sistem ini sering disebut sebagai push manufacturing karena barang yang diproduksi dalam ekspektasi dari permintaan pelanggan. Yang kedua, ada produksi ramping. Tujuan dari produksi ramping ini adalah meminimalkan atau mengeliminasi persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Poin yang kedua, dokumen kunci dan formulir. Di sini ada 4 formulir. Yang pertama itu ada jadwal induk produksi, di mana dapat menentukan seberapa banyak tiap produk yang diproduksi selama periode perencanaan dan ketika produksi tersebut harus terjadi. Yang kedua, ada pesanan produksi, mana dapat mengotorisasi pembuatan dalam kuantitas yang telah ditentukan pada sebuah produk tertentu. Yang ketiga, permintaan bahan baku, di mana dapat mengotorisasi penghapusan kuantitas yang diperlukan bahan baku dari ruang penyimpanan ke lokasi pabrik di mana bahan baku tersebut digunakan. Yang keempat, ada kartu pemindahan, di mana dapat mengidentifikasi bagian yang ditransfer, lokasi di mana bagian ditransfer, dan waktu transfer. Poin yang ketiga, ada ancaman dan pengendalian yang terjadi, di mana mengatur jumlah produksi barang agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan dalam memenuhi permintaan pelanggan.
Aktivitas yang ketiga yaitu operasi produksi. Dalam operasi produksi, teknologi sangat dibutuhkan agar dapat mengurangi biaya produksi. Computer Integrated Manufacture dapat mengurangi biaya dalam operasi produksi. Ancaman dan pengendalian yang terjadi adalah pencurian, persediaan, dan aktiva tetap adalah keprihatinan utama. Untuk itu, dilakukan batasan persediaan dan seluruh pergerakan internal dari persediaan harus didokumentasi. Yang terakhir, ada aktivitas dasar akuntansi biaya. Tujuan dari sistem akuntansi biaya adalah yang pertama itu menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan pengevaluasian kinerja operasi produksi. Yang kedua, menyediakan data biaya yang akurat mengenai produk untuk digunakan dalam penetapan harga dan keputusan bauran produk. Dan yang ketiga, mengumpulkan dan memproses informasi yang digunakan untuk menghitung nilai-nilai persediaan dan harga pokok penjualan yang muncul dalam laporan keuangan perusahaan. Pertama yaitu proses A. Perhitungan biaya job order atau job order costing, di mana menentukan biaya kebek produksi tertentu atau pekerjaan dan digunakan ketika produk atau jasa yang dijual terdiri dari bagian-bagian yang dapat diidentifikasi secara diskret atau berlainan. B. Perhitungan biaya proses atau proses costing, di mana menentukan biaya pada masing-masing proses atau pusat kerja dalam siklus produksi dan kemudian menghitung biaya rata-rata untuk seluruh unit yang diproduksi. Pada poin kedua, data penggunaan bahan baku. Bahan baku yang diberi kode batang agar data penggunaan dapat dikumpulkan dengan memindai produk tersebut ketika dilepas dari atau dikembalikan ke persediaan. Pada poin ketiga, biaya tenaga kerja langsung, di mana dokumen kertas yang disebut dokumen kartu jam kerja untuk mengumpulkan data mengenai aktivitas tenaga kerja. Dokumen ini mencatat jumlah waktu seorang pekerja yang digunakan untuk setiap tugas pekerjaan tertentu. Pada poin keempat, ada penggunaan mesin dan peralatan, di mana data mengenai penggunaan mesin dan peralatan dapat dikumpulkan di setiap tahap proses produksi. Poin kelima, ada biaya overhead pabrik. Biaya pabrik yang biasanya secara ekonomis tidak layak untuk melacak langsung terhadap pekerjaan atau proses tertentu seperti biaya penggunaan air, listrik, dan utilitas lainnya, perlengkapan lain-lain, sewa, asuransi, dan pajak properti bagi pabrik, serta gaji penyelia pabrik. Poin ke-6 ada ancaman dan pengendalian yang terjadi. Data biaya yang tidak akurat dapat menurunkan efektivitas penjadwalan produksi dan melemahkan kemampuan manajemen untuk mengawasi dan mengendalikan operasi manufaktur. Ketujuh, meningkatkan pengendalian dengan sistem perhitungan biaya berbasis aktivitas. Sistem biaya tradisional ini menggunakan basis yang didorong volume seperti tenaga kerja langsung atau jam mesin untuk membebankan overhead ke produk. Perhitungan berbasis aktivitas dapat memperbaiki dan meningkatkan alokasi biaya baik dalam sistem biaya job order atau proses. Selanjutnya poin ke-8, peningkatan manajemen biaya.
Para pendukung berargumen bahwa keuntungan lain dari perhitungan biaya berbasis aktivitas adalah bahwa perhitungan tersebut dengan jelas mengukur hasil dari tindakan-tindakan manajemen atas profitabilitas secara keseluruhan. Dan terakhir, pada poin ke-9, ada peningkatan pengendalian dengan metrik kinerja inovatif. Pendekatan modern ke produksi, seperti produksi ramping, secara signifikan berbeda dari produksi massal tradisional.